Salah satu huruf itu sudah berbahaya banget. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah. Amin. Masih sehat semua ya? Sehat. Puasa sudah dapat sekian hari, kita harus tetap kuat sampai akhir tahun, akhir Ramadan. Akhir Ramadan. Bahkan kalau dianjurkan setelah Ramadan itu nambah lagi. Biar kayak puasa satu tahun penuh. Hanya nambah berapa? 6 hari itu sudah nanti sama kayak satu tahun. Jadi banyakan bonusnya daripada bayarannya. Biasanya kalau kita paling full diskon itu berapa? 90% itu sudah paling full itu. Kebanyakan 20%. Ya, kalau itu enggak, berapa ribu persen itu. Karena hanya nambah 6 hari dapat satu tahun. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelanjutannya. Kemarin kita telah membahas seputar Ramadan sudah, tentang puasa sudah, tentang kebahagiaan sudah. Maka kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang erat banget kaitannya dengan puasa itu sendiri. Ada 2 hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang satunya mengatakan bahwasanya sabar itu adalah setengah dari ibadah. Sabar itu adalah setengah dari ibadah. Ada sabda lain dari baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda bahwasannya puasa itu setengah dari sabar. Puasa itu setengah dari sabar. Berarti coba kalau kita gabungkan 2 hadis tersebut, berarti puasa itu berapa persennya ibadah? 5%. Jadi kalau sabar itu separuhnya ibadah, berarti kalau separuh itu berapa persen? 50%. Dan puasa itu separuhnya dari sabar. Berarti puasa itu berapa persennya sabar? 25. Berapa persennya sabar? 50 persennya sabar. Berapa persennya dari ibadah? 25. Atau bahasa gampangnya seperempat. Jadi kalau tadi itu separuh, berarti puasa itu adalah seperempat dari ibadah, setengah dari sabar. Kenapa kok puasa itu erat kaitannya dengan sabar? Sabar itu bukanlah hanya dipahami sabar tidak menahan lapar dan haus, enggak. Sabar, kata ulama di Ithafus Sada saat membahas hadis tersebut. Ithafus Sada itu syarahnya Ihya Ulumuddin. Sabar itu apa sih yang dimaksud sabar? Sabar itu adalah mengerjakan sesuatu sesuai dengan yakin, berdasarkan yakin. Yakin itu berapa persen? Saya meyakini ini adalah kayu. Berapa persen berarti keyakinan saya terhadap ini? 100%. Kalau 50% dikatakan yakin enggak? Enggak yakin. Kalau 99% dikatakan yakin enggak? Enggak yakin. Karena minimal dari yakin itu 100%. Jadi kalau nggak 100% nggak single dong. Minimal harus 100%. Kalau di bawahnya minimal ya nggak termasuk. Lah, sekarang yang dimaksud sabar, kata ulama, itu adalah mengerjakan sesuatu, bertindak sesuatu sesuai dengan yakin. Kok sesuai dengan yakin? Maksudnya bagaimana? Nah, diterangkan lagi oleh Imam Az-Zabidi. Maksudnya yakin itu bagaimana? Orang yang telah meyakini bahwasanya orang itu pasti yakin bahwasanya setiap maksiat itu pasti mudarat, setiap ibadah itu pasti manfaat. Ada nggak ibadah yang nggak ada manfaatnya? Nggak ada, pasti. Dan itu kita yakin betul itu. Semursal-mursalnya orang, sebejat-bejatnya orang meyakini bahwasanya ibadah itu memiliki nilai positif. Dan semursal-mursalnya orang, seterjerumus-jerumusnya orang kepada lubang kemaksiatan, meyakini bahwasannya maksiat itu pasti mudarat. Itu pasti mereka memiliki keyakinan. Atau meskipun dia mengerjakan atau melanggar itu sudah urusan lain, tapi seenggaknya dia sudah memiliki keyakinan.
Kalau mengerjakan sesuatu berdasarkan keyakinan, berarti dia pasti mengerjakan taat, pasti meninggalkan maksiat. Maka itulah yang dimaksudkan dengan sabar. Maka alat yang paling penting dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan itu adalah puasa. Kenapa puasa itu erat kaitannya dengan mendongkrak kita untuk mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan? Karena sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya kita ini ada jalan tol bagi iblis, bagi setan tuh memiliki jalan tol, memiliki jalan tol dan alternatifnya malah. Jadi kalau di jalan tolnya macet, ada jalan alternatifnya masih. Apa itu jalannya setan? Jalannya setan itu adalah majrad dam, jalannya darah. Maka kalau kita sudah mengetahui jalannya, mengetahui alurnya, kita dengan mudah dapat mencegahnya. Sama kayak misalnya kalau di sini mau diserang dari pasukan, lebih mudah mana kita mencegat musuh kalau kita tahu rencananya musuh dengan tidak tahu rencananya musuh? Lebih bisa mana? Lebih bisa tahu rencananya. Kalau kita masih kosongan tiba-tiba diserang, kita kan posang yang ring matu dana. Posang seleber. Ini ada cerita menarik ini. Ada tulisan Madura, cerpen Madura. Posang seleber Masjidil Haram. Saya ngeprank teman saya, orang Jawa. Ini coba dibaca. Posang seleber Masjidil Haram katanya. Kan sama tulisannya. Posang seleber Masjidil Haram. Salah satu huruf itu sudah berbahaya banget. Posang jadi seleber, jadi seleber Masjidil Haram. Itu baik. Makanya kata ulama, orang yang tidak tahu bahasanya satu kaum itu ya dia gampang ditipu. Harus tahu bahasanya satu kaum itu. Nah, bahkan kalau orang yang sok tahu bahasa Madura biasanya ada petir cetar, bunyinya geledak bunyinya geledak, padahal saya maksud geluduk. Sama kayak ada pernah dialami kakak saya itu, dipanggil sama kemudian kata santri itu, saya gak perlu nyebut namanya, empian itu kan ini apa padahal yang dimaksud itikani itu berubah tipis, berbeda tipis, tapi maknanya sudah berubah. Dari sana pun juga kita bisa mempelajari bahwasanya kadang kebaikan dengan keburukan itu bedanya sangat tipis. Orang yang sabar dengan orang yang istilahnya orang yang benar-benar sabar dengan orang yang sok sabar, itu bedanya sangat tipis. Karena sabar itu bukan hanya tentang fi'lun, tapi juga tentang kafun. Fi'lun itu adalah mengerjakan, kafun itu adalah meninggalkan. Orang mengerjakan sholat itu dikatakan sabar. Orang meninggalkan maksiat itu juga dikatakan sabar. Jadi yang sabar itu, taruhlah mindset sabar di benak kalian itu bukan hanya orang saya nengan-nengan, orang yang melamun terus. Itu bukan sabar, bukan itu yang dimaksud sabar. Orang sabar itu orang yang bertindak sesuatu, orang yang memutuskan sesuatu berdasarkan yakin. Apa yang maksud berdasarkan yakin tadi itu adalah melaksanakan taat, meninggalkan maksiat. Karena dia sudah tahu dan semua orang tahu kalau taat itu pasti memiliki nilai positif, kalau maksiat itu pasti memiliki nilai negatif. Semursal-mursalnya orang itu pasti ingin meninggalkan kemaksiatannya itu, betul nggak? Betul. Misalnya ada orang pencuri, ada nggak pencuri yang cita-citanya anaknya ingin jadi pencuri juga? Ada nggak? Nggak ada. Dia memang sudah meyakini hal itu bernilai negatif. Jadi kalau kita bisa mengontrol tindakan kita dengan sesuai dengan keyakinan kita, maka kita itu akan istilahnya pasti positif. Pasti mengerjakan yang positif, pasti meninggalkan yang negatif. Makanya ulama itu mengatakan istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hatimu. Karena hati nurani ini bukan partai, hati nurani itu ya. Enggak boleh disikat, enggak ada kaitannya juga. Ya, hati nurani ini akan menuntun kita kepada sesuatu yang positif. Semursal-mursalnya orang pasti dia itu istilahnya menyadari bahwasannya menggojlok orang itu gak baik, istilahnya membuli orang itu gak baik, pasti itu.
atau meskipun dirinya masih melakukan, tapi dia hatinya pasti ada ini sebenarnya agak baik ini, pasti kayak gitu. Makanya kita kalau saat habis Jumatan itu memang bacanya apa? Ilahilas gimana? Hilas gimana? Nah ini Jumatan semua enggak sih? Ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa ghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ilahi, wahai Tuhanku, lastulil firdausi ahla, saya gak layak ada di firdaus, ada di surga. Tapi tidak hanya itu, wala aku ala naril jahimi, tapi saya juga gak kuat ada di neraka. Jadi saya memang pantasnya di neraka, gak layak di surga, tapi saya juga gak kuat. Kan repot kalau kayak gitu. Tapi kita semuanya kayak gitu dah. Kita gak layak ada di surga, tapi di neraka gak kuat. Solusinya gimana? Fabli taubatan. Jadi ditodong kayak gitu. Fabli taubatan wa ghfir dunubi. Ya, maka jalan keluarnya adalah ya maka ya terima taubatku dan juga dosaku, ampuni semua. Ainnaka ghafirudz dzambil azimi, karena engkau itu maha pengampun. Itu sebenarnya syirannya masih panjang ke bawah. Dzunubi mithlu a'da'ir rimali, banyak itu. Ya kayak gitu. Jadi istilah kasarnya ini ngeprank Tuhan. Karena gak ada jalan keluarnya. Saya gak layak di surga tapi gak kuat di neraka. Gimana solusinya? Saya gak layak di surga tapi gak kuat di neraka. Solusinya berarti ya maafkan saya, gitu aja. Biasanya gitu. Lah, kita kembali ke tadi itu. Kalau kita berdasarkan mengerjakan sesuatu berdasarkan sesuai dengan keyakinan kita, berdasarkan sesuai petunjuk hati kita, maka kita pasti semuanya itu akan bernilai positif. Masalahnya kadang kita itu apa ya? Ke diri sendiri itu kadang durhaka. Kita kadang tidak bisa mencintai diri sendiri. Padahal mencintai diri sendiri itu bukan kayak yang di luar-luar itu, bukan tampil apa adanya, bukan kayak gitu yang dimaksud. Mencintai diri. Kalau memang mencintai diri sendiri, maka kita harus taat kepada hati nurani. Kalau oleh hati nurani dikatakan, oh mencuri itu gak baik, jangan mencuri. Seks bebas itu gak baik, ya berarti jangan seks bebas. Sholat itu wajib, kita harus sholat. Harus cintailah diri sendiri. Orang yang bermaksiat itu berarti dirinya tidak mencintai diri sendiri, merusak diri sendiri. Itu pasti itu. Karena sama kata Imam Ghazali di Ihya-nya, istilahnya hati itu kayak badan, kayak baju. Baju itu kalau lama gak dicuci kotor. Hati pun juga begitu, harus dicuci biar gak kotor. Kalau baju kita 1 bulan saja gak dicuci, kayak apa baunya? Itu sudah gak kebayang itu baunya. Tapi pernah gak kalian berpikir bagaimana baunya hati kalau 1 bulan itu gak dicuci? Padahal semua bukan hanya hati, semua hal kita sudah tahu. Kalau tidak diperbaiki, kalau tidak dirawat, pasti akan rusak. Gigi kita misalnya nggak pernah sikatan, rusak nggak? Rusak. Begitupun juga hati. Hati ini sama kayak anggota badan yang lain. Kalau nggak dirawat, rusak. Makanya kita harus sadar, harus mencintai diri sendiri dengan cara kita mencucinya, dengan kita beramal yang baik, dengan taat. Makanya kalau di Al-Qur'annya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." In kuntum tuhibbunallaha, apabila kalian itu memang mencintai Allah. Fattabi'uni. Ini kan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah aku, maksudnya ke Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Karena namanya cinta itu memang harus ada pembuktian. Pembuktian cinta yang sejati itu adalah pengorbanan. Mujaddid fi hadzal zaman Sya'ali Jum'ah mengatakan bahwasannya al-hubbu huwa ato. Cinta itu adalah pemberian. Walaisa mailun faqat, bukan hanya sekedar condongnya hati. Karena kalau hanya suka sama suka, hewan pun begitu. Kucing itu suka nggak ke lawan jenisnya? Suka nggak? Suka, sering kalian yang melihat itu. Jadi kalau kita hanya istilahnya berdasarkan suka sama suka, ya kita gak ada bedanya sama kucing, sama sapi, gak ada bedanya. Yang membedakan kalau manusia itu adalah rasa cinta. Cinta itu adalah adalah pemberian, pengorbanan.
Kita kalau mencintai seseorang ya kita harus berkorban kepada orang tersebut. Kalau kita memang mencintai diri sendiri ya kita harus berkorban kepada hati kita sendiri. Kita harus rela mengikuti perintah hati. Tentunya yang baik yang dimaksud di sini. Jadi kalau kita memang cinta maka ikutilah ajaran agama, ajaran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kok sudah loyo ini? Nah, ini kurang sehat nih. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah. Amin. Nah, pertemuan kali ini ya dicukupkan itu. Intinya kita harus istilahnya harus mencintai diri sendiri, yaitu dengan cara merawat tubuh kita, merawat amal kita, merawat hati kita dari sesuatu yang membuat Allah Subhanahu Wa Taala murka. Semoga dengan pertemuan ini kita bisa lebih cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari yang sebelumnya, dan kita tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Oh ya, bagi sahabat Ramadan sekalian, kalau memang ada pertanyaan bisa banget ditulis di kolom komentar. Kalau ada usulan saya tunggu di kolom komentar juga. Cukup sekian. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.